Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supendi, mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selamat menyaksikan TPL dari saya. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Terima kasih, alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua sehingga kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya anak-anak sekalian, saya absensi dulu untuk mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Yang pertama, Afifah Dwi Fadila, Adinda Eka Ayu, Akbar Dio Saputra, Wulandari, Pak Surya, Firman Maulana, Hania Indah Lestari, Hardika Dwi, yang sudah mengetahui materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Anak-anak sekalian, lihat, perhatikan papan. Ini ada apa? Ayam. Tahu ayam? Tahu. Di rumah pasti banyak yang punya ini. Punya ayam apa? Ayam? Atau ayam cewek? Ya. Kalau dilihat ayam ini sepertinya adalah ayam kampung. Kita sebut dengan ayam. Ada manfaatnya nggak ya kalau di rumah sama pelihara itu? Satu, mungkin ada manfaatnya kan? Benar. Untuk beternak, betul. Sama di rumah ya, namanya beternaknya masyarakat berarti ya levelnya level rumah tangga. Paling punya 5 sampai 10. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa materinya? Laporan hasil observasi. Akan tetapi anak-anak sekalian, nanti tidak saya suruh untuk membuat laporan hasil observasi. Akan tetapi saya ajak di pertemuan pertama ini, yaitu ini. Di pertemuan pertama ini anak-anak sekalian akan mengevaluasi, ya, berdasarkan tujuan pembelajaran, yaitu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari tes laporan hasil observasi. Jadi kita mengevaluasi apa di dalam tes laporan hasil observasi nanti ada informasi apa, pesan apa yang ingin kita peroleh dari suatu laporan hasil observasi. Itu manusia, peristiwa alam, gempa bumi, ya, kemudian tsunami, gunung meletus, itu bisa diobservasi. Nah,
observasi itu kalian harus punya tujuan. Karpe opo, ya, maunya apa? Ketika sama tulisan laporan, apakah tujuannya seneng-seneng saja? Tidak, bisa jadi nanti sebagai bahan untuk menyampaikan kepada khalayak bahwa kucing saya itu begini loh, Pak, ada manfaatnya. Kucing saya itu menyenangkan saya, membuat saya rileks dan lain sebagainya, itu bisa, ya. Tuh. Apa tujuan kalian dari laporan hasil? Artinya anak-anak sekalian, ketika menyusun teks laporan hasil observasi itu kalian harus punya tujuan. Karpe opo, ya, maunya apa? Ketika sama tulisan laporan, apakah tujuannya seneng-seneng saja? Tidak, bisa jadi nanti sebagai bahan untuk menyampaikan kepada khalayak bahwa kucing saya itu begini loh, Pak, ada manfaatnya. Kucing saya itu menyenangkan saya, membuat saya rileks dan lain sebagainya, itu bisa, ya. Tuh. Kita lanjutkan ya anak-anak sekalian. Rafika ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak silakan membagi diri. Ini sudah nama-nama kelompok sudah saya bagi. Silakan ikuti kelompok 1 sana, 2, 3, 4. Silakan dibagi. Ini nanti akan saya berikan tugas terkait dengan laporan hasil observasi. Nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Sebelum saya jelaskan, anak-anak sekalian silakan perhatikan yang saya sampaikan. 1. Meminta izin jika akan memegang atau meminjam barang milik orang lain. 2. Mengacungkan tangan sebelum bertanya. Atau coba laporan hasil observasi itu apa? Artinya Laporan hasil observasi merupakan berita atau informasi dari hasil pengamatan atau penelitian. oke, bagus. Laporan hasil observasi adalah laporan yang menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Jadi ada observasi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyampaikan, menjelaskan kegiatan pengamatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki kepentingan. Contohnya, saya itu buat ayah barangkali ke instansi pemerintah perlu, atau mungkin bagi orang lain yang sekiranya belum tahu ayam malas, itu bisa disampaikan bahwa bedanya ayam malas dengan ayam kampung itu bedanya begini dan lain sebagainya. Mungkin dari sisi kakinya atau mungkin dari warna kulitnya dan lain sebagainya. Atau pernyataan umum, kemudian Deskripsi ya, kemudian deskripsi manfaat. ada yang tanya? Silakan Raul. Apa isi dari definisi Oh iya. umum? Bentar Raul. Silakan lagi. Apa isi dari definisi umum? Apa isi dari definisi umum? Definisi umum itu berisi tentang pernyataan-pernyataan umum mengenai objek yang diteliti, yang diobservasi. Itu adalah pernyataan umum. Yang kedua, misalnya, Kak, saya mau tanya, ya silakan Gio. apa isi dari deskripsi bagian? Deskripsi bagian anak-anak sekalian, yang disebut deskripsi itu kan menjelaskan ya komponen-komponen objek. Kalau ada pertanyaan seperti miliknya Dio tadi, apa isi dari deskripsi bagian, maka bagian-bagian dari objek itu yang harus kalian tulis.
bagian yang ada dalam tubuh objek. Yang kedua, kebiasaannya juga bisa ditulis di dalam deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu anak sekalian, yaitu manfaatnya dari objek untuk kehidupan makhluk hidup yang lain ataupun manusia itu apa? Contoh tadi saya di awal sudah saya jelaskan bahwa ayam itu bisa dimanfaatkan sampai tadi dimakan dagingnya. Bulunya barangkali bisa digunakan untuk sholat, ya kan? Atau yang lainnya. Barangkali ada manfaat yang lainnya. Bisa dibuat kalau saya pernah lihat di internet itu kulit ayam bisa dijadikan keripik, crispy, ya kan? Itu juga memiliki nilai ekonomis. Jadi kulit ayam disobek, diambil kulitnya, kemudian dibaluri tepung dengan beberapa bumbu, kemudian digoreng. Perhatikan, ada pertanyaan dari saya dan korelasikan dengan tugas yang materi yang sudah saya jelaskan sedikit tadi mengenai struktur, fungsi, manfaat dari laporan hasil observasi ini. Siap? Ya, silakan dipegang, didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Kira-kira mana bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi strukturnya. Kemudian yang kedua, nanti silakan dijawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD masing-masing. Dimengerti? Ini sudah dapat satu ya. Didiskusikan, cari di internet barangkali yang sekiranya tidak dimengerti. Nanti lakukan dengan tugas. Mengapa ada yang terkait dengan kehidupan masyarakat? Nah, cari di sini ada jawabannya mungkin. Iya Bang. Ya, ada jawabannya. Diperhatikan, diteliti. Insya Allah semuanya sudah ada jawabannya. Nanti cari bagian satu pernyataan umum. Ada kemudian. Betul. Nah, baru satu ya. Kasihkan ke teman yang lain. Barangkali menemukan jawabannya. Nah, teman kelompok jadikan satu saja nanti. Ini ada beberapa kelasnya supaya nanti tidak berbenturan dengan kelas yang lain. Pak, apa punya menjadi tambahan? Kita berapa menit? 10. 5 berapa? 5 10 ya. Oke, saya tambah 10 menit. Ya, harus sudah selesai jam 10. Pukul 12 nanti harus sudah selesai. Oke. Surya dan Firman, silakan duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Biasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Yolanda. Kami dari kelompok nomor 3 di sini akan menjawab pertanyaan dari Endorse. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia? Yaitu pertama, faktor sosial, kedua, faktor teknologi, dan tiga, yaitu faktor kesenian. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa
budaya terkait erat dengan kehidupan masyarakat, jelaskan jawabanmu. Bagi untuk kelompok kami, yaitu karena berkaitan erat dengan ras dan suku bangsa. Tiap suku mempunyai ciri khas masing-masing, begitu pula dengan tradisi sosialnya. Dan soal nomor 3, menurut kalian apakah gambar tersebut sesuai dengan isi teks? Jelaskan jawaban kalian. Sangat sesuai, karena di gambar tersebut terdapat berbagai macam ras suku dan berbagai pakaian adat daerah masing-masing. Untuk pertanyaan nomor 4, bisa kalimatkan pendapat pada teks sesuai bagian teks laporan hasil observasi ke dalam kolom berikut. Pernyataan umum, kebudayaan merupakan hasil cipta, asa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan. Terdapat pada alinea pertama. Deskripsi bagian, Indonesia dikenal dengan keragaman kebudayaan. Terdapat pada alinea kedua dan ketiga. Deskripsi manfaat, tiap suku mempunyai masing-masing, begitu pula dengan tradisi sosialnya. Terdapat pada alinea keempat atau terakhir. Sekian dari kami. Bila ada salah kata yang tidak tanda, kami mohon saya sebagai pesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujadid. Dan saya Nurul Maria. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar kerja peserta didik. Tentu saja kami menjawab pertanyaan yang ada di lembar kertas strategi tersebut. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia. Menurut kami, faktor yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia adalah faktor sosial, faktor teknologi, dan faktor kesenian. Pertanyaan yang kedua, mengapa kebudayaan terkait erat dengan kehidupan masyarakat? Jelaskan jawabannya. Karena kebudayaan merupakan hasil cipta, memiliki ciri khas masing-masing. Pertanyaan kedua, mengapa kebudayaan terkait erat dengan kehidupan masyarakat? Jelaskan jawabannya. Jawaban kami adalah karena kebudayaan merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni budaya, hukum, adat, dan setiap kecakapan serta kebiasaannya. Pertanyaan yang ketiga, menurut kalian apakah gambar tersebut sesuai dengan isi teks? Jelaskan jawaban kalian. Menurut kami sangat sesuai, karena pada gambar tersebut terdiri dari ras dan suku yang berbeda-beda. Misalnya suku Batak, suku Dayak, suku Betawi, dan suku Asmat. Dan soal yang terakhir yaitu tuliskan kalimat yang terdapat dalam teks sesuai dengan teks laporan hasil observasi ke dalam kolom berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Menurut kelompok kami, pernyataan umum terdapat pada alinea pertama karena berisi pernyataan-pernyataan umum berupa definisi dan kebudayaan. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang khas menggunakannya dengan suku dan tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian sudah bisa mengerjakan. Terbukti dari yang sudah kalian kerjakan dan yang saya dengarkan tadi bahwa untuk soal nomor 1, faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia, semua menjawab faktornya ada 3, ya kan? Ada 3, yaitu faktor sosial, teknologi, dan kesenian. Semua jawabannya benar. Untuk soal nomor 2, mengapa kebudayaan terkait dengan jawabannya beda-beda, ya kan? Berkaitan dengan yang ada dalam teks, ya, tidak melulu hasil imajinasi sampean, tapi berdasarkan teks. Sehingga saya nanti yang nilai untuk soal nomor 2 ini nilainya di sini adalah 1 sampai 10 gitu, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, ya, berdasarkan jawaban yang sudah sampean jawab. Untuk yang nomor 3, menurut apakah gambar tersebut semua jawabannya sesuai, ya
Sehingga untuk nomor 3 saya benarkan semua. Ini loh Pak, ya kan? Ini loh orang Betawi. Tuh ini Papua dan masih banyak yang lainnya di sini. Jadi ini gambar ini menggambarkan kebudayaan Indonesia dari sisi pakaian. Kesimpulannya adalah laporan hasil observasi merupakan laporan yang berisi fakta-fakta mengenai suatu objek dan bukan hasil imajinasi. Sedangkan struktur laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian,